Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan energi hijau sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Setelah menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019, Kementerian Investasi BKPM secara serius menginisiasi dan mengawal pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Hasilnya, pada bulan Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal menandatangani nota kesepahaman dengan LG Energy Solution dalam kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama, Pak. Kenapa? Tambangnya BUMN yang mayoritas, kemudian smelternya sama smeltingnya itu dibangun di Maluku Utara, Bapak. Di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku. Prokursor cathode 20 GB baterai sel dan recycle-nya itu dibangun di Batam. Sebagai tahap awal, di bulan September 2021, Presiden telah meresmikan groundbreaking tahap pertama dari kerjasama konsorsium LG dengan BUMN ini. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Bapak Presiden, izinkan kami untuk melaporkan yang pertama tentang kawasan industri Batang. 2 tahun kurang lamanya kawasan ini kita temukan. Tepatnya tanggal 14 bulan Juni. Saya datang memakai motor atas arahan dan perintah Bapak Presiden untuk kita mengantisipasi ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika waktu itu untuk relokasi kawasan industri nggak ada. Kita menemukan ini tepat tanggal 14 bulan Juni. Tanggal 30 Juni, Bapak Presiden melakukan groundbreaking pertama untuk pencanangan kawasan ini. Di era COVID, kita bekerja efektif sesungguhnya mulai di 2021 awal, Bapak Presiden. Karena waktu itu kita membuat perencanaan apa segala macam. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 tahun 5 bulan, kawasan yang dulunya hutan belantara, kebun tebu dan kebun karet, dan alhamdulillah tahap pertama sekarang sudah seperti ini dan semua 450 hektar tahap pertama Bapak Presiden sudah terlaku jual habis. Ini terjadi karena ada kolaborasi yang erat antara Kementerian PU dan Kementerian Investasi, tapi lebih khusus Bapak Presiden ada kolaborasi yang sehati antara Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN dan Pemda Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah. Itu. Semoga ini tetap kompak terus agar realisasi investasi berikutnya bisa terpenuh untuk ke depan. Yang kedua Pak Presiden, kami juga laporkan bahwa di kawasan ini kita sekarang masuk di 1000 hektar tahap kedua. Di mana 1000 hektar tahap kedua ini adalah LG sendiri masuk kurang lebih sekitar 275 hektar. Kemudian Foskon juga masuk di tahap kedua Bapak Presiden. Dan yang ketiga insya Allah kalau memang dari Amerika ini positif masuk, tempatnya juga insya Allah di sini Bapak Presiden.
Kami yakin bahwa 2023 akhir menjelang 2024 target kami minimal 50% dari 4.300 hektar di Batang ini juga akan terisi penuh. Di samping itu kami di sini juga membangun SMK unggulan NU, Bapak Presiden, tanahnya 3 hektar di samping tol, dan tanah ini diwakafkan oleh BUMN supaya pahala BUMN tambah banyak dan profitnya tambah tinggi. Jadi ini jadi Menteri BUMN ini Pak, jadi cari untung tapi cari untung untuk akhirat juga. Ya kita bagi-bagi untung lah kira-kira begitu. Bapak Presiden yang kami hormati, laporan kami yang kedua, izin kami memakai kesempatan yang ini karena ini live Bapak Presiden, TV One, biar tidak ada dusta di antara kita. Total investasi di tahun 2022 sesuai dengan perintah Bapak Presiden, slide-nya mana? Perintah Bapak Presiden adalah sebesar 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun tersebut, kita sudah mampu mencapai di kuartal pertama sebesar 283 triliun. Ini belum LG masuk Pak. Kalau LG masuk pasti lewat lagi. Yang kedua adalah antara Jawa dan luar Jawa. Di luar Jawa 52%, Bapak Presiden, di Jawa 48%. Ini yang waktu pertama kami dilantik oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada saya agar membangun Indonesia tidak boleh membangun Indonesia satu wilayah tertentu, harus Indonesia sentris. Jadi dari Aceh sampai Papua Pak, udah sekarang kita bangun. Yang kedua Bapak Presiden, negara mana saja yang paling banyak masuk? Yang pertama itu masih ada Singapura Bapak Presiden. Yang kedua Hong Kong. Yang ketiga Tiongkok, Amerika nomor 5 dan Korea nomor 7. Jadi tidak benar kalau ada satu informasi yang seleweran lewat medsos yang mengatakan bahwa seolah-olah investasi di Republik Indonesia ini hanya dikuasai oleh satu negara. Karena dalam pandangan kami Bapak Presiden, institusi negara yang berhak mengeluarkan data tentang berapa investasi luar di Indonesia adalah Kementerian Investasi. Hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data, tapi datanya harus yang benar. Berikut Bapak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang masuk untuk FDI kita. Yang pertama itu adalah Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, sama Maluku Utara. Ini foreign direct investment yang masuk ke Indonesia. Jadi ini berimbang. Di mana kuartal pertama total lapangan pekerjaan sebesar 360.000 lebih. Dengan total nilai proyek kurang lebih sekitar 66.000 proyek lebih. Yang ketiga Bapak Presiden, kami laporkan tentang kerjasama LG. Sejak perintah Bapak Presiden kepada kami di akhir 2019 untuk bagaimana membangun ekosistem EV baterai, maka langkah-langkah komprehensif dan terukur telah kita lakukan. Dengan pertama Hyundai, mobil listrik sudah berdiri dan sudah berproduksi. Kemudian adalah baterai. Baterai ini godaannya banyak Bapak Presiden. Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis baterai mobil karena banyak sekali pencak silatnya. Tetapi pemerintah Korea di bawah Presiden Menteri Motie dan LG telah bersepakat sejak 2020 untuk membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia. Dan hari ini sudah kita lakukan tahap kedua, di mana investasi tadi sudah disampaikan 9,8 billion US dollar. Namun yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa deal bisnis ini sangat transparan. Melibatkan BUMN, melibatkan BPKP. Jadi kita ingin untuk meletakkan sebuah kerangka yang benar. Yang berikut adalah dampak ekonominya setiap tahun Bapak Presiden sebesar 5,6 billion US dollar dari total investasi 9,8 billion dengan total lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 20.000 lapangan pekerjaan khusus untuk pabrik baterai mobil, bukan untuk kawasan ini Bapak Presiden. Yang berikut kami juga laporkan bahwa
kolaborasi LG dengan UMKM jalan juga. Dengan pengusaha daerah jalan juga. Jadi resekelnya Pak, tidak dengan BUMN. Kalau BUMN semua nanti kerjasama LG sama BUMN, bukan dengan pengusaha dalam negeri. Pak Arsad kelihatannya sudah senyum-senyum, bisa Kadin ambil bagian. Yang penting profesional, jangan pengusaha proposal. Demikian yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan terima kasih kepada LG. Bapak Presiden LG, mulai sekarang jangan lagi ragu. Perintah Bapak Presiden tadi sudah jelas, kalau ada apa-apa kita selesaikan secara adat Indonesia. Untuk kita clearkan agar realisasi investasi bisa terlaksana. Demikian yang kami laporkan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi dari LG dan konsorsium BUMN saya nyatakan dimulai pembangunannya. Terima kasih. Hadirin sekalian, demikianlah implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi telah dimulai.